Selamat pagi semuanya. Good morning. Pagi ini kita akan coba untuk sharing knowledge terkait dokumen approval authority in ISO 9001-2015, ensuring quality through structured document control process. Jadi penjelasan sederhana tentang peran pemimpin dan peran bawahan ya. Dalam konteks itu penandatangan atas persetujuan suatu dokumen itu diatur di dalam ISO. Jadi tidak semua pemimpin itu yang harus tanda tangan dokumen, dan semua dokumen itu juga harus didistribusikan penandatangannya yang sesuai dengan word of the scope ya, daripada responsibility dan authority dalam bekerja. Peran pemimpin dan bawahan dalam persetujuan dokumen seperti contoh ya, pemimpin itu adalah manajemen tertinggi yang bertanggung jawab atas kebijakan dan arah-arah strategis. Jadi menyetujui dokumen yang bersifat penting dan atau yang berdampak luas seperti di slide-slide berikutnya, seperti quality manual atau manajemen mutu, kebijakan prosedur, kebijakan perusahaan, prosedur lintas departemen, menjamin bahwa sistem manajemen mutu berjalan sesuai dengan standar ISO. Itu adalah tanggung jawab daripada pimpinan. Dan kedua, bawahan atau staf teknis atau operasional bertanggung jawab atas dokumen teknis atau operasional sesuai dengan bidang kerja mereka. Menyetujui dokumen yang menjadi tugas dan kewenangan langsung seperti prosedur kerja harian, formulir inspeksi, laporan. Tidak perlu menunggu pemimpin. Jika dokumen sudah sesuai dengan tanggung jawabnya, silakan ditandatangan sesuai dengan skop dan format yang ada di dokumen. Jadi detailnya akan ada di slide berikutnya. Jadi ini hanya sebagai pengantar. Jadi untuk mengacu ke ISO 9001-2015 di klausul 7.5.2, dokumen harus ditinjau dan disetujui oleh orang yang berwenang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Jadi jangan semua dokumen harus ditandatangan oleh pimpinan, dan jangan juga staf menolak menandatangani dokumen yang menjadi kewenangannya. Buat aturan yang jelas dalam SOP atau prosedur karena tentang siapa yang berwenang menyetujui dokumen tertentu. Introduction to document approval in ISO 9001-2015. Important of document approval. So document approval ensure that all information is accurate, relevant, and updated before use in operational. Various approval level. Approval process differ by document type from the strategy manual to operational record. Responsibility and compliance. So clear role in document approval, maintain compliance, traceability, accountability during the project. Jadi dokumen approval ini adalah sangat-sangat penting, menjadi satu bagian daripada komponen dari quality management system atau QMS, terkhusus di projek-projek yang kompleks ya. Standar dan untuk memahami semua dokumen informasi mesti direview dan di-approve sebelum isu menjadi permasalahan. Kita harus memastikan semua itu benar, berhubungan, dan dokumen yang terakhir dan revisi yang terakhir dalam operasional kita. Untuk approval prosesnya tergantung dari dokumen level, managing strategi, manual, dan operation record. Dan memahami siapa yang bertanggung jawab terhadap approval dokumen di setiap tipe dokumen itu akan membantu continuously improvement dokumen tersebut dan traceability, dan bisa membantu bagaimana project life cycle itu bisa berjalan dengan lancar. Oke, level 1, quality manual.
Jadi quality manual adalah high level dokumen ya, that outline the overall structure and intent of the quality management system. Jadi ini nanti bagaimana bentuk daripada projek, dan this document is typically prepared by management representative dan approved by top management seperti project director, owner atau yang lainnya. Jadi purpose of the quality manual outline the overall structure and the intent the quality management system. Prepare and approve. They prepare by the management representative and approved by top management, confirming organization and commitment. Jadi ini adalah komitmen daripada top management. The content and manual include scope of quality management system, quality policy, strategy, objective relevant to the project, compliance significance. So approve demonstrate compliance with the ISO 91/2015 requirement and organization quality commitment. Jadi quality manual ini biasanya di-approve oleh high level atau level pertama dari suatu perusahaan, minimum direktur ke atas atau yang mewakili daripada manajemen atau senior management. Level 2 prosedur. Prosedur ini menjelaskan adalah proses dari suatu operasional and responsibility within the project. So dokumen ini adalah dibuat oleh department head dan mesti approved by both of management representative and relevant department. Karena approval ini untuk memastikan prosedur dan align dengan quality management standard, jadi quality standard dan practical execution. Jadi the good practice dari level 2 dokumen harus align with the quality manual dokumen yang berada di level 1. Jadi purpose of the procedure is procedure define operational process and responsibility critical for the project success and task consistently. Jadi dengan prosedur ini kita akan memastikan bahwa project itu bisa running secara konsisten, mempunyai standar. Approval process, document are prepared by document head and required due approval from the management representative and department. Jadi department head juga mesti approve dan juga quality management system harus menyetujuinya juga. Quality and compliance procedure align with the quality standard dan ISO 9001/2015 clause 7.53 to ensure the proper execution. Jadi ini semua sudah diatur ya. Jadi prosedur essential for the consistent implementation task and covered by the ISO ya. Jadi kita harus memastikan semua itu terstruktur rapi dan mengacu kepada ISO. Okay, next level 3 work instruction. Jadi work instruction itu memberikan detail technical guide for the execution specific task ya. Seperti untuk membuat suatu chemical plant atau smelter atau power plant, itu di sana semua akan terdapat instruksi untuk melakukan pekerjaan yang akan dikerjakan oleh para pekerja kita. Jadi harus dibikinkan work instruksi dengan seperti work method statement, atau juga nanti kalau untuk lifting juga kita akan buatkan secara terstruktur dan safety. Bagaimana untuk mengangkat suatu dokumen, juga kita harus memastikan degree central of gravity-nya benar, dan juga itu untuk pengangkatannya harus bagaimana, sling dan segala macam dengan sangat detail. Sehingga hanya dengan membaca suatu work instruction, orang itu bisa memahami melakukan pekerjaan. Jadi typically prepared by the supervisor or engineer dan approved by section head or QC manager ya. This purpose is to ensure the task performed consistently and correctly. Jadi harus dipastikan ini benar sesuai di lapangan.
Kalau tidak sesuai di lapangan akan biasanya dengan ketika mengerjakan pekerjaan di lapangan tuh interdepartemen akan terjun bersama-sama untuk bekerja sama ya. Kalau seandainya tidak sesuai work instruction dengan keadaan di lapangan, bisa jadi safety akan menghentikan pekerjaan atau pekerjaan itu kita kategorikan unsafe. So purpose of the work instruction provide clear detail guide to the ensure task and perform correctly and consistently. Jadi jangan ada perubahan-perubahan di work instruction tanpa kembali mendapat persetujuan dari pimpinan yang di lapangan dan juga pimpinan yang membuat dokumen tersebut. Jadi prepare and approval typically prepared by the supervisor or engineer and approved by the section head and atau QC manager untuk akurasi. Jadi dibuat sama supervisor, diajukan apakah disetujui oleh section head. Terus comply with the ISO standard, so instruction supports operation efficiency and error reducing. So have to align with the ISO juga ya. Jadi tujuannya adalah untuk memastikan semua pekerjaan itu konsisten dan benar. Dokumen ini juga harus bisa menunjukkan pekerjaan suatu yang bisa sangat efektif dalam bekerja ya. Contoh ketika orang buat piping fabrication, pemotongan piping juga harus sangat efektif. Jangan semua pipa piping yang sudah masih dalam satu batang 6 meter atau 12 meter diambil untuk potongan hanya pipa untuk menyambung spool 2 meter. Sementara masih ada spool lain yang bisa dipergunakan. Jadi itu juga nanti harus menjadi pertimbangan juga dalam membuat ISO untuk efisiensi. Jadi dalam melakukan suatu pekerjaan kita harus memikirkan secara komprehensif. Mungkin bahasanya seperti itu kita harus jelaskan. Jadi harus mendapatkan masukan dari semua pihak. Level 4, record. Purpose of this record provide evidence of effective and outcome within the quality management system ya. Jadi record itu adalah satu evidence dari sebuah activity di dalam quality management system. Jadi mereka akan membuat adalah operator, technician, dan record juga adalah QC, karena record adalah salah satu bagian dari tanggung jawab QC. Karena di dalam QC untuk mendapatkan standar, untuk mendapatkan sertifikasi, dia harus paham bahwa merecord ini adalah satu bagian yang penting dari seorang QC. Jadi untuk formal approve itu adalah sangat penting ya. Tapi untuk record mesti dikontrol dan mengikut ISO. Jadi harus ada proper management of record, ensuring the traceability. Jadi setiap report itu harus kita traceability dan logis. Jadi nanti di report seperti reject welding joint number 3. Tetapi setelah dicari di lapangan joint nomor 3 itu ada banyak. Contohnya seperti itu. Makanya harus jelas joint nomor 3 piping diameter atau welding, siapa welder yang melakukan, hari, tanggal, seperti itu. Juga ketika melakukan suatu installation, jadi harus sesuai dengan tag number, apalagi structure. Steel structure kemungkinan connecting plate-nya sama, tetapi bentuk baut atau diameter baut atau sequence dari boltingnya mungkin berbeda sesuai dengan engineering. Makanya traceability itu sangat penting dalam suatu organisasi. Create and verification. So operator technical create the record with the supervisor or QA QC personal verifikasi for accuracy. Jadi selalu harus dipastikan ini benar. Harus dicek laporan dari bawahan kita, bagaimana itu dokumen itu benar enggak, report aktual, faktual dan benar. Control and retention. So record must be control and retain follow the ISO to ensure the compliance and traceability. Kembali traceability. Jadi traceability itu sangat penting karena nanti record-record ini akan dipakai dikompil di akhir project untuk memastikan traceability jika sesuatu hal terjadi untuk bagian dari project manufacturing record yang terakhir ya.
Oke, ini adalah visual representative of a profile document. Jadi ini step, description, and responsibility ya. Jadi dokumen create, initial document of the document, and author by engineering and supervisor. Review, technical and process review, and document head. Approve, quality and complaint approval, quality management representative, top management approval, strategy endorsement, level 1 only. Jadi top management itu hanya decision level 1 only, dan responsibility adalah seperti project director ya. Dan distribute dokumen release for the operation use and document control. Jadi dokumen setelah selesai disetujui untuk diberikan dokumen kontrol untuk memberikan suatu dokumentasi atau penyimpanan dokumen yang baik untuk suatu proyek. Jadi kita harus memastikan dan kita harus memberi authority peran dokumen kontrol karena itu adalah dokumen kontrol daily routine job. Jadi dokumen kontrol harus kita beri kewenangan bagaimana dia menyusun dokumen juga. Baik, itu semua terkait approval dokumen yang biasa sangat common dalam ISO dan setiap projek. Terima kasih, thank you very much.